Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Sofia Ardianti dengan NIM D11 2022 03418. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil identifikasi jurnal internasional dengan judul Biostivity of Combination Elephantophus Shaper and Sorpus Aedragonus on the level of B220 cell of lymph node in pregnant typhoid BLB mice. Selanjutnya, dari judul makalah tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, tidak bertele-tele dan proporsional. Menggambarkan isi utama penelitian, ya, judul menyebutkan kombinasi herbal, B220, limfosit, dan kondisi tikus tifoid yang pada saat melakukan penelitian. Selanjutnya cukup menarik, ya, judul menyoroti bioaktivitas kombinasi herbal yang jarang diteliti. Selanjutnya, tanpa singkatan selain yang baku, ya, tidak ada singkatan tidak baku dalam judul. Selanjutnya, pada bagian pengarang dan institusi, nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal, ya, 3 nama ditulis lengkap dengan afiliasi masing-masing. Selanjutnya, pada bagian abstrak satu paragraf atau struktur, yaitu 1 paragraf. Selanjutnya, mencakup komponen IMRAT, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Ia mencakup IMRAT, di mana pada bagian pendahuluan terdapat pada yang diberikan warna kuning. Selanjutnya, pada bagian metode itu pada bagian yang berwarna biru. Selanjutnya, pada bagian hasil itu pada bagian warna kuning, dan yang terakhir pada bagian discussion atau pembahasan yaitu pada bagian warna hijau, dan terdapat juga keywordnya. Selanjutnya, pada bagian keseluruhan itu informatif, ya, yang menyampaikan isi penting penelitian. Selanjutnya, pada nomor 9, tanpa singkatan selain yang baku, ya, singkatan yang digunakan hanya bagian yang umum, yaitu P kurang dari 0,05. Selanjutnya, pada nomor 10, kurang dari 250 kata. Abstrak terdiri dari 190 kata. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Pendahuluan terdiri dari 4 paragraf. Selanjutnya, pada bagian paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Alasan dilakukan penelitian dijelaskan pada paragraf pertama, termasuk pada prevalensi tifoid. Selanjutnya, paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian, ya, tujuan disebutkan di bagian akhir pendahuluan. Selanjutnya, didukung dengan pustaka yang relevan, yaitu mengutip pada lebih dari 10 referensi. Selanjutnya, kurang dari 1 halaman. Pendahuluan tidak lebih dari 1 halaman. Selanjutnya, pada bagian metode disebutkan desain tempat dan waktu penelitian, ya, desain dirancang acak lengkap faktorial. Untuk tempatnya di lab Universitas Brawijaya. Untuk waktunya tidak disebutkan secara eksplisit. Selanjutnya, disebut populasi sumber, yaitu populasi mencit betina BLB yang hamil umur 8 minggu. Selanjutnya dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusinya. Tidak dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusinya. Selanjutnya disebutkan cara pemilihan subjek. Tidak dijelaskan untuk teknik sampling, hanya disebutkan pembagian acaknya saja. Selanjutnya disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Tidak ada alasan jumlah sampel, hanya disebutkan 6 ekor per grup saja. Selanjutnya, besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai, tidak dicantumkan rumus perhitungan sampel. Selanjutnya,
Komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal, tidak relevan karena tidak ada rumus yang disampaikan. Observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Proses ekstraksi dan analisis dirujuk dari penelitian sebelumnya. Untuk pengukuran dilakukan secara tersamar, tidak relevan, tidak disebutkan untuk pengukurannya. Dilakukan uji keandalan pengukuran atau apa, tidak relevan, tidak ada informasi mengenai uji keandalan atau apa. Selanjutnya definisi istilah dan variabel penting dikemukakan. Ya, dijelaskan mengenai sel B220 dan kombinasi herbal. Selanjutnya ethical clearance diperoleh, tidak disebutkan adanya ethical clearance. Selanjutnya persetujuan subjek diperoleh, tidak relevan karena subjek adalah hewan. Disebut rencana analisis, batas kemaknaan, dan power penelitian. Ya, namun hanya disebutkan sebagian, yaitu pada batas kemaknaan atau P sama dengan 0,05 disebutkan, namun powernya tidak. Disebutkan komputer yang dipakai, tidak ada informasi software statistik. Untuk hasilnya disertakan tabel karakteristik subjek penelitian, tidak disertakan tabel karakteristik subjek pada jurnal ini. Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan, tidak relevan. Tidak disebutkan karakteristik sebelum perlakuan. Selanjutnya tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan praintervensi. Ya, tidak disebutkan uji hipotesis praintervensi. Selanjutnya disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Ya, 6 mencit per kelompok, total 7 kelompok. Selanjutnya untuk nomor 36 dijelaskan subjek yang drop out, tidak dijelaskan, tidak disebutkan subjek yang drop out. Selanjutnya ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Ya, data disajikan dalam bentuk persentase dengan benar. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat. Ya, tabel 1 disusun rapi dan jelas. Tabel dan ilustrasi informatif memang diperlukan, ya. Gambar dan tabel menjelaskan hasil. Selanjutnya tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas. Hanya beberapa hasil dibahas dalam teks. Semua outcome penting disebutkan dalam hasil. Ya, fokus pada jumlah sel B220 sebagai outcome utama. Selanjutnya, subjek yang di drop out diikutkan dalam analisis, tidak relevan, tidak disebutkan subjek yang drop out. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan uji sesuai. Ya, ANOVA satu arah dan Duncan digunakan sesuai data. Selanjutnya, ditulis hasil uji statistik degree of freedom C, nilai P hanya sebagian. Hanya nilai P disebutkan secara eksplisit. Selanjutnya, tidak dilakukan analisis yang semula. Analisis sesuai rencana. Selanjutnya pada bagian discussion, pada bagian pembahasan, yaitu semua hal yang disertakan interval kepercayaan, tidak ada interval kepercayaannya. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Ya, hasil disampaikan objektif. Selanjutnya pada bagian pembahasan, semua hal relevan dibahas. Ya, pembahasan mendalam tentang respon imun, hormon, dan herbal. Tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil. Ya, tidak ada pengulangan berlebih. Selanjutnya dibahas keterbatasan penelitian dan dampak terhadap hasil. Tidak relevan, tidak disebutkan keterbatasannya. Selanjutnya disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil, tidak relevan, tidak ada pembahasan penyimpangan. Selanjutnya diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, diskusi menjawab tujuan di pendahuluan. Selanjutnya dibahas hubungan hasil dengan teori penelitian terdahulu. Ya, dibandingkan dengan penelitian lain. Selanjutnya dibahas dengan hasil dengan praktik klinis, tidak relevan, tidak dibahas aplikasi
pada manusia. Efek samping dikemukakan dan dibahas, tidak relevan, tidak dibahas efek sampingnya. Selanjutnya disebutkan hasil tambahan selama observasi. Ya, disebutkan bahwa kombinasi berlebih menurunkan imunitas. Selanjutnya, hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Ya, disebutkan bahwa kombinasi berlebih menurunkan imunitas. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik. Tidak dianalisis statistik, hanya deskriptif saja. Disertai simpulan utama penelitian. Simpulan ditulis jelas di akhir. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Disertakan simpulan utama pada penelitian. Simpulan ditulis jelas di akhir. Simpulan didasarkan pada data penelitian. Ya, berdasarkan data jumlah sel B220. Simpulan tersebut sahih sesuai hasil dan metodologi. Disebutkan generalisasi hasil penelitian. Tidak disebutkan potensi generalisasi. Selanjutnya disertakan saran penelitian selanjutnya, tidak relevan, tidak ada saran eksplisit. Selanjutnya ucapan terima kasih ditunjukkan pada orang yang tepat. Ya, diberikan kepada Prof. Muhaimin Rifai. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar, ya, singkat dan relevan. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan, ya, mengikuti format numerik dan tertib. Selanjutnya kesesuaian sitasi pada nas dan daftar pustaka, ya, sesinkron antara kutipan dan daftar pustaka. Untuk bagian lain-lain, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif dan efektif, ya, bahasa ilmiah mudah dipahami, seluruh artikel. Dan bagian terakhir, apakah ditulis dengan ejaan yang taat asas? Ya, tidak ada kesalahan ejaan mencolok dari seluruh artikel. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.